Vonis 6,5 tahun pidana penjara untuk terdakwa Harvey Mois dalam dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dinilai sejumlah pihak berdampak negatif pada kasus tindak pidana korupsi yang serupa. Hey Lor, balik lagi di channel Lorling Media. Jadi kali ini kita bakal bahas satu topik yang lagi trending banget, yaitu vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Mois. Apa sih yang bikin kasus ini ramai dibicarain? Dan kenapa vonisnya jadi sorotan masyarakat? Stay tune ya, karena kita bakal kupas tuntas dari awal sampai dampaknya ke kehidupan kita semua. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Oke, sedikit gambaran dulu buat yang belum tahu. Harvey Mois adalah seorang pengusaha yang terjerat kasus korupsi di Tata Niaga Timah. Total kerugian negaranya gak tanggung-tanggung Lor, mencapai 300 triliun rupiah. Jadi ini tuh setara dengan biaya membangun ribuan sekolah atau rumah sakit. Jadi Lor, tapi yang bikin heboh adalah vonis yang dijatuhkan. Harvey yang dihukum 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada tuntutan jaksa awalnya 12 tahun. Kok bisa ya? Sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jadi kenapa kita perlu bahas kasus ini? Karena ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal keadilan sosial. Kasus seperti ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Kok pelaku korupsi yang merugikan negara triliunan bisa dihukum lebih ringan dibanding pelanggaran kecil lainnya? Apakah hukum kita benar-benar adil? Dan apa dampaknya buat kita rakyat biasa? Yuk kita bedah lebih dalam video ini. Sebelum dimulai, ada disclaimer nih. Semua yang dibahas di video ini berdasarkan sumber terpercaya dan bertujuan untuk edukasi serta menambah wawasan. Kita gak bermaksud menyerang pihak manapun, tapi fokus pembelajaran dan refleksi sosial. Jadi, mari kita bahas dengan kepala dingin. Oke, sekarang kita masuk ke perjalanan kasus Harvey Mois dari awal sampai vonis. Yuk langsung kita bahas. Sebelum kita bahas vonisnya, penting banget buat tahu dulu gimana sih awal mula kasus ini. Jadi, kasus ini berawal dari dugaan korupsi di Tata Niaga Timah di Indonesia, PT Timah, yang merupakan perusahaan milik negara. Terindikasi mengalami kerugian besar akibat pengaturan ilegal dalam perdagangan timah di pasar global. Harvey Mois sebagai salah satu tokoh utama dalam skema ini diduga terlibat dalam manipulasi transaksi yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Bayangin Lor, angka sebesar itu bisa untuk membangun 5.000 sekolah atau lebih. Nah, terus gimana kronologi perjalanan kasus ini? Yuk kita bahas step by step. Kasus ini mulai tercium oleh KPK sejak tahun 2021. Investigasi dilakukan setelah laporan adanya manipulasi perdagangan timah oleh beberapa pihak termasuk Harvey Mois. Awalnya nama Harvey nggak langsung muncul, tapi setelah audit mendalam, keterlibatannya mulai terungkap. Jadi, pada 2023, Harvey Mois akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dari laporan media. Dia diduga menjadi bagian dari jaringan besar yang mengatur perdagangan ilegal timah ke pasar global. Penahanan ini langsung jadi sorotan media karena melibatkan
angka kerugian yang fantastis. Persidangan mulai digelar di awal tahun 2024. Jaksa menuntut Harvey dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menegaskan bahwa Harvey adalah otak utama dalam kerugian negara ini. Tapi menariknya, selama persidangan, Harvey sering mengelak dan menyatakan dirinya hanya korban situasi. Kira-kira bener gak ya? Terus gimana sih skema korupsi yang dilakukan? Singkatnya, ada indikasi pengaturan harga dan kuota ekspor timah dari Indonesia. Harvey diduga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk mengatur alur ekspor agar terlihat legal. Tapi sebenarnya ada banyak pelanggaran hukum yang dilakukan. Akibatnya, negara nggak dapat keuntungan yang seharusnya. Kalau dihitung-hitung, uang sebesar 100 triliun rupiah ini seharusnya bisa masuk ke kas negara. Oke, jadi itu tadi kronologi awal sampai akhir dari kasus Harvey Mois di pengadilan. Tapi yang jadi sorotan utama adalah vonis yang dijatuhkan. Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara, jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Gimana kok bisa beda jauh ya? Yuk kita lanjut ke pembahasan vonisnya. Pidana terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggungan keluarga terdakwa belum pernah dihukum. Nah, sekarang kita masuk ke poin utama yang bikin kasus ini ramai. Vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Mois. Banyak yang bertanya-tanya, kok hukumannya lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang mencapai 12 tahun? Yuk kita kupas pelan-pelan soal vonis ini dan apa respon publik terhadapnya. Jadi lor, pada 23 Desember 2024, hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Mois, ditambah denda 1 miliar rupiah. Kalau dendanya gak dibayar, maka hukumannya bakal ditambah 6 bulan penjara. Tapi di sini menariknya, hakim menyebut kalau tuntutan jaksa 12 tahun itu terlalu berat. Hakim juga menilai Harvey bersikap kooperatif selama persidangan dan gak menghambat proses hukum. Apakah itu cukup untuk memberikan hukuman lebih ringan? Jaksa di sisi lain menyatakan bahwa tuntutan 12 tahun itu sudah mempertimbangkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Menurut jaksa, vonis 6,5 tahun ini nggak sebanding dengan skala kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan Harvey. Tapi menurut hakim, ada beberapa hal yang meringankan Harvey. Selain kooperatif, hakim juga menilai ada pihak lain yang lebih dominan dalam skema korupsi ini. Jadi, Harvey dianggap bukan aktor utama. Ini menjadi alasan kenapa hukumannya lebih ringan. Tapi apakah ini adil? Banyak orang justru gak setuju. Vonis ini jelas menuai banyak respon dari masyarakat. Di media sosial banyak yang mempertanyakan keadilan hukum di Indonesia. Kenapa korupsi sebesar ini cuma dihukum 6,5 tahun? Sementara kasus lain yang jauh lebih kecil dihukum lebih berat. Misalnya kasus pencurian sendal atau kayu di hutan. Fenomena ini bikin masyarakat merasa hukum di negara kita berat sebelah, alias tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Dampaknya apa sih? Oke, yang pertama ini bisa bikin masyarakat makin gak percaya sama sistem hukum. Korupsi itu bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan publik. Kalau hukum gak tegas, masyarakat bisa merasa bahwa pelaku korupsi di negeri ini gak dihukum dengan layak. Yang kedua, kasus ini juga mencerminkan betapa lemahnya pengawasan terhadap kejahatan kerah putih dibanding kejahatan kecil yang sering kali dihukum berat.
Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang vonis Harvey Mois dan respon masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi. Gimana kita bisa belajar dari fenomena ini? Apa langkah yang bisa diambil supaya kasus seperti ini gak terus-terusan terjadi? Yuk kita bahas di segmen selanjutnya. Sekarang kita bahas kronologi dan vonis Harvey Mois. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Apakah kita hanya marah-marah dan protes saja? Atau ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sistem? Yuk kita bahas pembelajaran dari kasus ini. Karena kalau gak belajar, kasus serupa bisa terus berulang. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi kerah putih, seperti di sektor tambang dan ekspor, punya dampak yang luar biasa besar. Sayangnya, pengawasannya masih sangat lemah. Ini jadi catatan penting buat pemerintah, lembaga hukum, dan kita semua. Korupsi bukan cuma soal uang, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem negara. Satu hal yang menarik, kasus ini ramai karena perhatian publik. Artinya, kita sebagai masyarakat punya peran penting untuk terus mengawasi dan bersuara. Kalau nggak ada tekanan dari publik, mungkin kasus ini nggak akan sebesar sekarang. Jadi Lor, jangan remehkan opini publik. Kasus ini jadi bukti bahwa sistem hukum kita masih perlu banyak perbaikan. Mulai dari penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi, hingga pemberian hukuman yang sesuai dengan dampak kerugian yang dihasilkan. Kalau vonis terlalu ringan, apa pelaku lain bakal kapok? Nah, ini jadi tantangan besar buat pemerintah dan lembaga hukum. PT Timah adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan diawasi ketat. Kalau ada celah di tata kelolanya, ini bisa jadi peluang besar buat korupsi. Jadi, ke depannya, pengelolaan perusahaan milik negara harus lebih terbuka dan melibatkan audit independen. Selain itu, edukasi juga penting. Banyak orang yang masih berpikir bahwa korupsi itu urusan pejabat, padahal dampaknya ke kita semua. Harga barang naik, pembangunan terhambat, bahkan fasilitas publik jadi terbengkalai. Kalau masyarakat paham soal ini, mungkin tekanan publik terhadap pelaku korupsi bisa lebih besar lagi. Jadi Lor, kasus Harvey Mois ini bukan cuma soal angka atau vonis, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa bisa belajar dari kesalahan. Edukasi publik adalah langkah penting yang harus kita ambil bersama. Kalau enggak, korupsi seperti ini akan terus berulang dan yang rugi kita semua. Jangan lupa terus awasi kasus-kasus besar seperti ini. Follow berita terpercaya, ikut diskusi, atau bahkan suarakan opini kalian di media sosial. Karena suara kita penting banget untuk membangun negara yang lebih adil. Dan kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.